Selamat datang semuanya dan terima kasih banyak karena sudah bergabung untuk kepeluncuran platform di DRS Global. Dan sekarang ya mari kita sambut seluruh peserta yang bergabung dengan kita. Kita sangat senang sekali dan senang sekali ya untuk bergabung dengan rekan-rekan kita dari seluruh dunia untuk berdiskusi mengenai deposit and return system untuk membuat perubahan global di seluruh dunia ya. Dan ada ya, banyak sekali peserta yang sudah mendaftar dan juga sudah bergabung banyak. Nah, ada juga orang-orang yang dari pemerintah, industri, NGO, konsultan, dan juga para pekerja eh, di dalam sektor ya pengumpulan sampah ini. Hal ini sangat penting karena visi platform ini adalah berkolaborasi guna memastikan tidak ada satupun kontainer yang berakhir dan mencemari planet kita. Dan kita tahu bahwa ini adalah menjadi tantangan besar kita dari waktu ke waktu. Dan kita melihat bahwa 3,5 miliar wadah sekali pakai dijual setiap hari dan berakhir sebagai sampah. Jadi dengan meningkatnya produksi plastik dan sistem pengelolaan, kita membutuhkan solusi yang efektif. Disitulah sistem pengembalian deposit berperan, membantu menjaga bahan-bahan berharga tetap dalam siklus, mengurangi polusi dan menciptakan peluang ekonomi. Dan untuk membahas topik ini kita juga menghadirkan sejumlah pembicara luar biasa dari berbagai daerah yang akan berbagi pengalaman dan wawasan mereka tentang peran DRS dalam mengatasi tantangan ini. Nama saya Martin Valese, saya dari Argentina. Halo dan hola bagi rekan-rekan yang berbicara dalam bahasa Spanyol. Saya akan menjadi fasilitator hari ini dan saya mewakili platform DRS Global. Latar belakang saya adalah ekonomi sirkular dan keberlanjutan dan saya sangat bersemangat sekali untuk memandu Anda dalam acara hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan beberapa catatan penting. Yang pertama, acara ini akan direkam untuk referensi masa yang mendatang dan kalau Anda tidak bisa berbicara dalam bahasa Inggris, Anda bisa menggunakan tombol interpretasi yang Anda lihat di bagian bawah layar. Bisa dipilih bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Prancis, dan juga bahasa Spanyol. Jadi, bahasa apapun yang mungkin mau Anda dengar untuk presentasinya, silahkan gunakan tombol interpretation. Dan terima kasih juga kepada para penerjemah kita untuk hari ini. Dan nanti akan ada sesi tanya jawab kalau seandainya ada pertanyaan untuk para panel. Dan silakan kirimkan dengan menggunakan tombol Q&A. Dan nanti kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaannya di akhir event. Kita juga mendorong Anda untuk mendaftar di QR code yang sudah kita bagikan tadi dan agar Anda terhubung dan menerima informasi terkini dari Global DRS Platform. Sebelum kita memperkenalkan pembicara pertama kita, catatan singkat untuk panelis mengenai waktu ya. Mungkin Anda tahu waktunya saya akan ulang terlebih dahulu ya. Seluruh panel memiliki waktu 5 menit untuk menyampaikan pandangan Anda untuk memastikan bahwa acaranya sesuai jadwal dan juga semua orang punya waktu untuk berbicara. Setelah waktunya sudah habis, saya akan beritahukan Anda dan Anda punya waktu sebentar untuk menyimpulkan presentasi Anda. Sekarang untuk memulai, kita akan persiapkan terlebih dahulu ya. Dan saya akan berikan terlebih dahulu informasi kenapa platform ini dibentuk dan apa visinya. Saya akan memperkenalkan Bapak John Mark sebagai salah satu ahli strategi di balik platform DRS Global ini. Base-nya di Brussels dan beliau adalah ya, salah satu orang dari organisasi utama yang telah secara signifikan meningkatkan visibilitas dan dampak kebijakan upaya Zero Waste di Eropa selama 15 tahun terakhir. Hari ini beliau akan berbagi visi dan tujuan dari platform DRS Global dan bagaimana platform ini bertujuan untuk bekerja secara inklusif di seluruh dunia. John Mark, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih banyak Martin dan salam semuanya ya. Dan saya sangat senang sekali bahwa banyak sekali yang menghadiri acara kita hari ini. Hari ini dari 10 paket atau plastik itu berakhir di lautan dan juga menjadi sampah. Untuk memastikan bahwa 9 dari
plastik itu dikumpulkan dan tidak berakhir ke sawah, itu adalah salah satu tujuan kita. Dan kita ingin memastikan bahwa sistem DRS itu sesuai dengan global standar untuk kemasan dan bisa digunakan kembali. Dan di 10 tahun mendatang kita melihat banyak sekali negara di seluruh dunia mengimplementasikan tanggung jawab mereka dalam hal ini. Dan ada berbagai macam bentuk tanggung jawab lainnya di dalam sistem deposit yang ada. Dan platform ini ada sebagai resource atau sumber daya ketika return system diimplementasikan, hal tersebut didesain khususnya untuk opsi penggunaan sekali pakai dengan cara yang terbaik. Dan sekarang saya ingin menjelaskan gimana cara kita menggunakan hal ini dalam sebuah platform. Pertama-tama rencananya adalah untuk berbagi praktek-praktek terbaik dari seluruh dunia. Websitenya akan menjadi resource hub di mana Anda akan menemukan praktek terbaik mengenai DRS dan juga berbagai macam aktivitas lainnya agar kita bisa berbagi pengetahuan sebagaimana yang Anda bisa lihat di layar. Dan yang kedua, kita akan memberikan pelatihan tentang apa itu deposit dan juga return system dan apa yang tidak, karena hal ini juga bisa dikelola dengan berbagai macam cara dan ya tidak ada satu sistem yang sama. Contohnya banyak orang ketika mereka berpikir mengenai DRS dan ya, Anda masukkan deposit dan mendapatkannya lagi. Namun, ini adalah sebuah sistem, bukanlah teknologi. Dan sebenarnya ini tidak bisa bekerja dengan satu sistem saja. Dan hal ini tentu saja bisa menentukan apakah mesinnya itu dibutuhkan atau tidak. Jadi, untuk alasan ini platformnya akan memberikan pelatihan tentang apa itu DRS dan bagaimana cara kerjanya, sebagaimana yang Anda lihat di layar. Dan yang berikutnya adalah tentang bagaimana kita bisa mendesain RSI sistem yang sesuai dengan kondisi di tingkat lokal, yang mana di setiap negara itu berbeda-beda. Di akhir pelatihan nanti, kita akan melakukan finalisasi dan mengembangkan sebuah model tentang bagaimana implementasi DRS tersebut bentuknya di dalam realitasnya. Dan ya kita sudah mulai pelatihannya dan ada dalam beberapa bahasa, Prancis dan juga Spanyol sekarang ini, dan nanti akan ada bahasa-bahasa lainnya. Dan ini adalah tempat di mana Anda bisa mendapatkan dukungan untuk mengimplementasikan sistem DRS. Terima kasih banyak kepada seluruh mitra dan juga para ahli, dan platform ini bisa membantu kita dalam mendesain kerangka hukum agar bisa membuat sistem DRS yang sukses dimanapun kita berada. Saya ingin menegaskan kembali bahwa platform ini adalah platform yang mana ya ini bukanlah koalisi, ini adalah sebuah platform. Dan tentu saja ini terbuka bagi siapapun yang mau belajar dan juga mendesain deposit dan juga return system. Ini adalah tempat untuk mendapatkan jawaban, namun ini adalah tempat untuk bertanya juga. Kita membangun pengetahuan bersama agar kita bisa mengatasi krisis sampah. Apa yang dilakukan oleh platform adalah tentu saja membutuhkan para endorser dan juga supporter. Dan para endorse itu adalah para pembuat kebijakan, para ahli untuk mengendorse tujuan dari platform ini. Ada yang sudah ada di dalam website dan tentu saja lebih banyak lagi yang akan bergabung nantinya. Dan ini adalah beberapa supporter kita atau pendukung kita. Pendukung kita adalah ada institusi dan juga individu yang mendukung kita, dan Anda bisa menemukan informasi lengkapnya di website. Kita sudah melakukan percakapan dengan para pemain penting dan juga dengan perusahaan-perusahaan penting lainnya. Dan kita harap tentu saja nanti bakal banyak lagi institusi yang mau bekerja sama dengan kita. Dan Anda juga bisa mendaftar kalau Anda merasa bahwa institusi Anda juga bisa mendukung perjalanan ini. Seluruh informasi ini tersedia di website dari platform DRS, dan saya ya ingin Anda subscribe ke websitenya agar terupdate dari informasinya. Itu saja dari saya. Saya nantikan diskusi kita yang berikutnya, dan saya juga ingin menantikan mendengarkan pembicaraan yang tentu saja luar biasa dari para panelis kita nantinya. Terima kasih John Mark, terima kasih banyak karena sudah memberikan setting atau sedikit
penjelasan ya kepada kita. Dan sekarang mari kita mundur sejenak untuk memahami mengapa kita meluncurkan platform ini. Untuk melakukannya saya mau mengundang Bapak Michael Rosset untuk berbicara mengenai latar belakang pekerjaan yang telah dilakukan di Global South dengan pemerintah, industri, dan juga masyarakat sipil. Dan bagaimana krisis plastik global membuat daerah lebih penting dari sebelumnya. Pak Mikel berdomisili di Barcelona dan telah memimpin kampanye advokasi politik Retorna di Spanyol untuk penerapan DRS selama 10 tahun terakhir. Beliau juga telah bekerja sama dengan pemerintah, organisasi lingkungan, dan juga perusahaan dalam proyek di Portugal, Argentina, Kolombia, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, dan Chile. Dan juga beliau sekarang menjadi ahli strategi untuk platform DRS global. Pak Miguel, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih banyak Martin, dan saya akan berbicara dalam bahasa Spanyol sekarang. Jadi mungkin rekan-rekan mau menyalakan fitur penerjemahannya. Silakan. Ya, platform DRS. Ya, 2 juta plastik sekali pakai itu terapung di berbagai tempat atau di alam. Di laut, di Galapagos, dan juga mungkin ada di lingkungan saya, di lingkungan Anda, termasuk deposit. Ya, deposit kecil saja bisa mengurangi permasalahan ini. Kenapa kita memiliki platform ini? Karena kita akan melihat adanya peningkatan di sistem DRS ini, di mana akan banyak lagi sistem DRS lainnya. Dan tantangannya adalah bagaimana caranya membuat sistem DRS ini menjadi sesuatu yang bagus, sesuatu yang sukses, efisien untuk perusahaan, untuk customer, dan juga untuk para pengepul sampah, dan juga perusahaan daur ulang, pemerintah, untuk semuanya. Dan jadi sebenarnya tidak ada sistem DRS yang unik, yang sama ya, di mana semuanya itu memiliki hal yang unik. Maka dari itu, ya, itu adalah satu-satunya cara melakukan hal ini dengan benar. Nah, kita mulai dengan platform ini untuk mengumpulkan para ahli, para profesional, dan juga para pembuat kebijakan, supaya kita bisa men-tackle atau mengatasi permasalahan khususnya untuk plastik sekali pakai dan juga atau kemasan sekali pakai. Kita bekerja sama juga dengan para stakeholder, para toko, dan juga para semua pihak untuk mendapatkan peran dalam hal ini. Dan untuk pengetahuan lokal, pengetahuan global, dan juga bagaimana kepemimpinan lokal, semuanya ya harus memiliki peran yang baik, khususnya di dalam sistem DRS. 2,5 kemasan plastik sekali pakai ya, sudah sangat berkurang sekali sejak kita melakukan presentasi ini. Itulah mengapa di masa yang akan datang kita akan melihat lebih banyak lagi para bisnis yang meminta deposit kita setiap kali kita membeli sebotol air atau minuman, dan kita akan berikan kembali ketika kita mengembalikan kemasan kosongnya. Dan ya, dengan mengembalikan itu, kita bisa mendapatkan depositnya kembali. Dan tentu saja ini akan menjadi sebuah hal yang sukses di masa yang akan datang. Dan ya, terima kasih banyak karena sudah menekankan kembali ya, Pak Michael. Terima kasih. Itu adalah poin yang sangat bagus sekali, Bapak. Dan sekarang kita mau mengundang pembicara kita yang berikutnya, Lucia Norris dari Galapagos Conservation Trust. Beliau akan berbagi pengalamannya tentang polusi di plastik di pulau dan kawasan lindung, serta peran penting yang dimainkan oleh DRS dalam ekosistem yang unik ini. Lucia meraih gelar Magister Filsafat dalam Kepemimpinan Konservasi dan Universitas Cambridge, dan meliputi konservasi, pembangunan berkelanjutan, ekonomi baru, dan juga ketahanan untuk Galapagos Conservation Trust di Ekuador. Lucia, selamat pagi ya, dan ya, di sana masih pagi sepertinya. Terima kasih banyak karena sudah bergabung dengan kita, dan silakan. Terima kasih
kasih hacer mi banyak, presentación en español. Martin, dan saya akan berbicara dalam bahasa Spanyol juga ya. Gracias por Pertama-tama, permitirnos terima kasih compartir nuestra banyak experiencia con karena nosotros. ya, karena sudah Desde comienzo de año membolehkan kita Policy Trust berbagi nos berkenaan dengan repartió pengalaman a kita di Galápagos Galapagos. variados detalles Lebih dari de 6 recorrer tahun yang lalu, Galapagos Galápagos Conservation Limited Trust bersama Representación dengan Plástico DPNG dan y juga podíamos beberapa pemain lokal este, lainnya, kita bekerja entender, perdón, bersama untuk definir cuáles son los efectos melakukan de la contaminación plástica jaringan en riset. Ya, Galápagos, kita ingin los efectos memahami nefastos de di sus mana usos y polusi plastik muy ini pronto nos berasal dimos cuenta que esta dan apa información era saja insuficiente. dampaknya. Dan setelah itu kita Formamos menyadari una red, bahwa la red Plásticos en el Pacífico de la Ciencia a las kita Soluciones, waktu itu o PPSS por sus menciptakan siglas en inglés. Y juntos, con el PPSS apoyo de bersama ustedes, dengan Universitas después de 5 años, Exeter. entendemos ahora Dan cuál es setelah el nivel 5 de evidencia tahun, disponible dan kita memiliki que, bukti yang cukup dan que refuerza que pemahaman yang Galápagos cukup es una untuk contaminación mengerti por plástico. apa yang No les quiero terjadi di aburrir con los Galapagos. datos, Dan pero saya sí tidak mau sabemos membuat Anda ya el bosan dengan 95% data dan lain-lain, tapi del kita tahu plástico bahwa de Galápagos es de 95% fuentes polusi externas, plastik solo el 5% itu es datang externo. dari sumber eksternal, Sabemos que el hanya 5% 69% yang de todas diproduksi estas secara lokal. Dan plásticos kita tahu externos. bahwa Pero estos plásticos que son 79% usados dari tienen polusi un precio tersebut adicional adalah al costo kontainer original. atau Y tempat precio de sekali plásticos pakai. segundos Dan son un tercio de este. sepertiganya itu adalah tempat makanan dan minuman. Entonces, esta Dan es nuestra sepertiga propuesta con lainnya PPSS. adalah Tenemos ya actualmente botol bajo air las minum. Dan instalaciones de kita Galápagos a las tortugas misalnya marinas, por mencionar dos, ada porque en general vemos afectación ya en la mayoría de especies banyak sekali marinas spesies que viven yang en Galápagos. ya La mendapatkan basura bahaya no oleh respeta polusi plastik la ini. línea de Polusi flotación. plastik ini tidak A pesar de que menghargai dan Galápagos es juga un untuk bioma melindungi natural area de la biota naturaleza, laut. Galápagos Dan tenemos Galapagos estrictos lagi-lagi controles para proteger nuestra biodiversidad. ya memiliki El label plástico llega a Galápagos untuk a través de las corrientes global marinas oceánicas. heritage-nya dan Eh, di y mana solo es una air porción mínima mengalir, para ya bisa la contaminación membawa aérea. polusi plastik ke Pero kita. incluso si nos Dan ponemos hanya a lima pensar persen, sebagaimana yang en saya la katakan, contaminación plastik por tersebut plástico berasal dari aérea, tingkat es lokal. Dan porque yang selebihnya itu juga datang la dari tortuga sumber marina, la mayoría de eksternal. subproductos que Karena consumimos, kita di y estas pulau, kita importaciones llegan envueltas en banyak plásticos. mengimpor mayoritas produk El kita problema yang kita de recoger estos konsumsi. empaques Dan barang-barang yang secundarios kita impor basura en general tersebut en residuos datangnya municipios a dari los kemasan sistemas plastik. locales de gestión de Dan tentu residuos que saja son itu membuat sampah no dan almacenan menghasilkan muchos recursos tekanan yang naturales y besar, terrenos khususnya extensos bagi sistem utilizados. pengelolaan sampah di Y es tingkat por eso que lokal. en Galápagos estamos Dan kita en waktu todas itu las tidak reuniones terlalu canggih con las que ya, hemos podido conversar. hanya untuk di Obviamente, Galapagos. de Tapi acuerdo a las tidak hanya di necesidades, Galapagos, tapi pensó di que un tercio de seluruh la area kita basura tidak terlalu canggih que waktu itu. llega al centro de Dan di reciclaje Universitas Exeter hanya corresponde al satu per total de tiga basura dari comercializada el mundo es un sampah lugar finito, pero más bien las vistas no plastik deben de tersebut ser bisa como didaur ulang este dan lugar. selebihnya masuk ke TPA. Entonces, ahora Dan teniendo la ya, suficiente evidencia de que kita esta tidak población bisa de Galápagos meneruskan provoca terus terus menerus menggali lubang dan juga untuk establecer mengubur sistemas sampah kita ya. actuales de manejo Maka de dari itu kita residuos bersama-sama dengan sólidos otoritas y lokal también untuk mengelola actualizar sampah nuestras dengan cara yang lebih baik. regulaciones Oceanic Waste para namanya dan juga reducir los plásticos de un solo uso sampah-sampah yang a dari laut largo dan juga plazo. ya bagaimana mengurangi Parte de penggunaan esta kemasan solución plastik di tingkat está lokal buscando dan juga soluciones polusi de yang los sistemas de dihasilkan. reuso y de los sistemas de depósito y retorno que Dan son dari varietas fantásticos. solusi yang kita miliki, kita Así berpikir como bahwa podemos notar, el DPS año pasado itu tuvimos la adalah oportunidad salah de satu pemain yang terbesar. Tahun lalu, ir a Galápagos Galapagos Conservation Trust, y en ese kita momento nos dimos cuenta berhasil untuk de lo importante que era bertemu Galápagos, dengan ya que kolega kita nuestras di emisiones Rapa Nui dan de mereka contaminación berbagi eran pengalaman kita realidades dengan tradicionales que son las que ahorita tempat yang lain. con tanto Karena kita tratamiento. juga memiliki Otra realidad parecida kenyataan yang sama es una base importante de la dan economía. El crecimiento persamaan turístico lainnya adalah ya alimenta muchísimo a pariwisata nuestra itu adalah economía salah y satu también es penggerak responsable, es un sector ekonomi di económico daerah considerable kita dan dotado de di recursos mana ini suficientes ada y kaitannya capacidad dengan que deberíamos pertumbuhan explotar, ¿no? pengelolaan Y eso es lo que sampah nos hace dan vivir juga en general más ya contentos en nuestra kita vida. sering sekali melihat Otra parte adanya importante es que en general en las vistas ya nos hemos enfocado más al reciclaje plastik sekali en lugar pakai dan tidak de hanya datang nuestra, dari al menos a mí me causa para mucho rebus, wisatawan.
ahorita en la Dan actualidad ini está terjadi di automatizado por beberapa celular dekade y ya terakhir. Di masa yang lalu, kita podemos reducir. melakukan banyak daur ulang, dan Y sekarang el kita gasto lebih acumulado berfokus entre el uso dalam de redes recycling sociales y la dibandingkan iniciativa dengan para la sustentabilidad mengurangi se realiza penggunaannya. trabajando Itulah principalmente en makanya dos sekarang verticales. ini Hay una kita iniciativa que busca memiliki reducir el banyak impacto sekali ambiental DRS que así supaya trabajaría una botol-botol dan agricultura juga más responsable inisiatif con un ciclo de yang kita vida lakukan tersebut ecológico. mendapatkan Algún hasil. emprendedor Di mana local quiere Anda transformar bisa su beli producto kopi en una misalnya di botella toko, terus Anda PET bisa o una balikin botella lagi ke toko yang de lain, terus Anda plástico akan para mendapatkan deposit reutilizar. Anda Entonces kembali. hay muchos Ada inisiatif emprendimientos yang lain de yang manera mana individual local ya que merecycle realmente botol están buscando kristal dan buscar juga alternativas. Hay ya mucha mereka creatividad bisa membuat que cangkir dengan hal tersebut. Time Kita banyak reminder of sekali five melihat minutes. kreativitas di Just for you to lapangan know. ya. y en cuántos estoy. 5 minutes already passed. Ya, 5 menit sudah Before we habis can ya. continue a little bit Un to minuto round up más. the idea. Yes. Ya, semenit lagi Ok, ya, gracias. boleh. Baik, Entonces, terima bueno, kasih nosotros en banyak. Galápagos tenemos Baik, muchísimos jadi plástico que les secara cuento que ringkasan di prácticamente Galapagos desde itu el kita 2019 memiliki inisiatif el returns Instituto di Ambiental de tingkat Galápagos nos ha lokal. mantenido con fondos Dan pemerintah, Dewan Pemerintah di comprar Galapagos envases retornables de plástico y menandatangani perjanjian dengan Coca-Cola, entonces jadi ahora los mereka itu envases se hanya refinan en más del bisa 90% de reciclaje. menukarnya dengan Ahora, atau membuat entonces, ya estamos kemasan yang bisa creando ya ditukar un kembali ya, dan sekarang kita melihat potencial y banyak esperamos sekali que siga kemasan yang creciendo digunakan di y se Galapagos suman itu otros sekarang países. Tienen sudah responsabilidad bisa tanto digunakan kembali en dan juga didaur sustentabilidad ulang. Dan kita como a nivel membutuhkan lebih local. banyak Tenemos sistem muchos DRS proyectos tentunya, localizados que nos pueden ayudar baik a di identificar daratan dan alternativas juga a di seguir pulau apoyando con kita. recursos Dan públicos. menurut saya itu adalah hal yang membantu kita Sorry, di Lucy. Sorry Galapagos for dan interrupting. lain-lain. Terima But kasih. it No, was lo siento yo que me no demoré más. worries. No, no worries. Ya, It was really, really mohon maaf interesting ya, and waktunya sudah it's habis. pretty clear that there's no one Ya, solution for jadi everything. jelas ya, tidak ada satu There's solusi need untuk that needs to semuanya. Tentu combine saja harus ada different types of kombinasi dari solutions, berbagai macam depending not solusi. only locally Dan but tidak hanya globally dari as well. lokal, tapi juga di So thanks global. Jadi for terima those kasih banyak insights. atas insight-nya. Now we Dan go sekarang to kita the ke Philippines Filipina. and we move to Dan mohon sorry. maaf. Yeah, we go from Ya, kita Galapagos to the dari Philippines. Galapagos ke And our Filipina colleagues ya. who Dan is back there ini monitoring the systems adalah from this ya perspective rekan as kita well. yang juga Our fokus ke decades of dalam human infrastructure development marine. have displaced traditional refillable use Jadi, systems, ya unfortunately. tentu saja kita alihkan fokus So I kita invite ke you, Sonia. Filipina. Saya akan mengundang Sonia. You have been Sonia at the sudah forefront of menjadi this pelopor upaya project bebas in the sampah di Philippines Filipina for dan 4 months for juga Mother Earth sebagai ketua Foundation. Mother Earth And she will Foundation. now share Beliau her akan insights berbagi from wawasannya Manila dari a few Manila, weeks di later in mana ini Manila. sudah larut So malam good ya. evening to Sonia, terima kasih you, banyak telah Sonia, hadir di and sini, thank you dan terima for kasih karena sudah joining. berbagi ya, dan juga sudah bergabung. Silakan. Thank you. Good morning, good afternoon, and good evening. Well, why we need to shift to reuse? Fossil fuel companies estimate that the total volume of plastic production ever produced will Jumlah reach volume dari produksi 34,000 million plastik itu tons, sekitar over 4 34 times of juta current ton, lebih production. dari 4 kali Philippines produksi use saat ini. Filipina 165 menggunakan million pieces 165 of juta sachets lembar saset every day. setiap hari. Well, human activities Sementara in aktivitas residential manusia and di area commercial perumahan areas dan produce waste komersial ending up in menyebabkan sampah waterways, plastik berakhir di especially those perairan, that feed into the terutama Pasig anak River, sungai yang bermuara ke Sungai eventually Pasig flowing yang akhirnya into Manila mengalir ke Bay. Teluk Manila. Cities near the Manila Kota-kota di Bay dekat like Teluk Aluncor, Manila, Malabon, Malabon, Navotas, Piñas, Las Parañaque, Piñas, and dan Taguig Paranaque are adversely terkena affected by flooding, dampak buruk dari which is banjir. harmful to people, animals, and the natural environment. The major Dampaknya impacts tidak involve hanya rising public health menyebabkan risk of fire untuk hazards, kesehatan publik, endangering of bahkan or even killing membunuh wildlife, hewan-hewan or serious habitat damage to waterways. manusia, hewan, Well, dan lingkungan. 95% of plastic 95% today kemasan is plastik discarded dibuang after a single setelah use. satu kali pakai. With more than 200 cities Dengan and lebih dari communities 200 practicing kota dan zero waste, komunitas yang menerapkan zero communities waste, exemplify komunitas-komunitas zero tersebut waste by mencontohkan zero establishing waste dengan systems for membangun sistem decentralized pengelolaan sampah management of segregated terdesentralisasi waste yang and terpilah, creating sekaligus job menciptakan opportunities. lapangan kerja. However, Namun, despite the very meskipun successful zero praktik waste nol practices sampah atau zero of some waste cities, sangat berhasil di beberapa kota dan communities juga di beberapa these are masyarakat, often burdened
mereka seringkali terbebani dengan sampah plastik yang tidak dapat mereka tangani. Diperlukan sebuah pendekatan nasional untuk menciptakan sistem yang membuang limbah kemasan dari lingkungan, seperti RUU pemanfaatan kembali. Dan ini akan melengkapi Undang-Undang EPR di Filipina. Dan invasi wadah sekali pakai selama beberapa dekade terakhir telah menggantikan sistem zero waste lokal. Kami memiliki beberapa inisiatif baru, tidak hanya mencegah paket-paket menjadi sampah, tapi juga menciptakan peluang-peluang untuk para pekerja baru. Untuk memulai, kita telah berhasil bermitra dengan toko-toko dan rumah makan masyarakat untuk mengadopsi wadah yang dapat digunakan kembali dan juga diisi ulang guna mengurangi penggunaan wadah sekali pakai. Ada lebih dari 1 juta toko dan rumah makan masyarakat seperti ini. Sementara untuk beberapa peluang, satu, praktik-praktik budaya, kebiasaan penggunaan kembali, dan pembelian massal yang ada di banyak komunitas. Yang kedua, penghematan biaya. Karena akan ada potensi pengurangan biaya yang signifikan bagi konsumen, pengecer, dan akhirnya produk. Yang ketiga, ini dapat disesuaikan untuk daerah terpencil. Isi ulang sangat cocok untuk ekosistem pegunungan dan pulau dengan infrastruktur daur ulang terbatas untuk kemasan sekali pakai. Yang keempat, kita masih memiliki cukup banyak kemasan isi ulang untuk minuman ringan dan juga bir yang perlu diperbarui dan juga diperluas. DRS akan menghemat sumber daya, mengurangi polusi air dan tanah. Dan saat ini, kita dapat mulai dengan DRS untuk minuman ringan dan juga bir. Sementara untuk tantangannya pertama adalah scalabilitas. Keterbatasan partisipasi merek-merek populer dalam sistem isi ulang menghambat skalabilitas dan adopsi konsumen secara luas. Yang kedua, kurangnya kebijakan isi ulang yang konsisten menciptakan rintangan bagi pemilik bisnis isi ulang. Yang ketiga, pembiayaan atau investasi, keterbatasan logistik, dan kesenjangan infrastruktur. Adapun beberapa rekomendasi dari kami adalah, yang pertama, mewajibkan penggunaan barang yang dapat dipakai berkali-kali untuk memprioritaskan pendirian dan peningkatan skala model pengisian ulang air minum. Yang ketiga, mendukung toko isi ulang komunitas di daerah terpencil. Dan yang keempat, memperluas dukungan keuangan seperti insentif pajak, hibah, dan subsidi untuk menggunakan kembali penyedia layanan. Yang kelima, merancang ekonomi penggunaan ulang yang berkelanjutan secara lingkungan, ramah konsumen, dan layak secara ekonomi. Dengan fokus pada pengintegrasian keterampilan pemulung dan pekerja sampah, serta pekerja kunci lainnya dalam rantai nilai kemasan plastik. Dan terakhir, mendukung kerjasama nasional atau global pada standar penggunaan kembali yang akan memungkinkan pengembangan dan peningkatan infrastruktur bersama untuk sistem yang dapat dikembalikan. Dengan begini, akan ada lebih sedikit sampah dan kekacauan di Filipina, terutama di daerah perkotaan, termasuk toko-toko loak, jika tidak ada kemasan minuman sekali pakai dan sistem DRS diterapkan. Kita telah membentuk semacam konsorsium di Filipina dan kita merupakan anggota dari ASEAN, dari Reuse Consortium. Terima kasih banyak. Terima kasih, Sonya. Ini merupakan sebuah pidato yang sangat menarik, khususnya untuk menciptakan Anda harus memiliki semacam rancangan dengan pendekatan nasional, namun Anda juga memfokuskan, mempertimbangkan masyarakat. Itu merupakan sebuah perspektif yang sangat relevan. Dari Filipina, kita akan lanjut ke Nigeria, di mana pengelolaan sampah menciptakan semacam peluang dan juga risiko. Selanjutnya adalah Ahmed Matthew akan membahas tentang peluang bagi masyarakat lokal serta kondisi ekonomi dan sosial. Ahmed merupakan peneliti
dan juga expert. Dia juga merupakan Executive Director untuk Plastic Waste dan dia juga telah melakukan berbagai kegiatan ekonomi inklusif, ekonomi berkelanjutan di berbagai komunitas di seluruh Afrika, Asia Pasifik, dan juga Amerika Latin. Ahmed, silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Mati. Apakah bisa mendengar saya? Terima kasih, Mati. Selamat siang dari Nigeria. Kita tidak bisa melihat, kita bisa mendengar Anda, namun Anda belum terlalu terlihat. Anda belum terlihat ya. Sekarang sudah terlihat. Terima kasih. Thank you very much. Thank you. Yeah, so good afternoon from Nigeria. It's a very beautiful afternoon here. Thank you everyone for joining in. Interesting topic to discuss deposit return system and the benefits that this actually own, to every dimension of the society as we have it today, from country level to globally. And of course, to the most important critical part of this value chain, which is at the community front line, who bear the most, significant impacts, negative impact of plastic pollution. And obviously, you could have seen how plastic pollution has become a growing topic, so much that the United Nations Environment Program, during the assembly in 2022, agree on having a global treaty that actually ensure that there's a global binding, agreement to ensure that plastic pollution are actually addressed holistically around the world. And of course, in this instance, is a very good topic of the deposit return system, like the one that we're discussing today. I'm going to be speaking from someone who worked with grassroots community in Nigeria and in many African countries, particularly in the global south, and the impact of this and how the DRS can actually change, can change this whole perspective of issues around plastic pollution. Still, every day is many vulnerable young people and women who are, who have to walk several kilometers. This is the current assistance system, even though most of the players, including the industry, spend a lot of money to ensure that there's an effective recycling system, because we have this conversation with them every day, in different fora. But unfortunately, this is not happening because we do not have an assistance system that ensures that all of there's a just transition and there's a just, system that actually ensure that all of the critical pillars of sustainability are, embedded, and that is what a DRS system can do. It can ensure that, when speaking, for instance, for the waste speaker community, it's not only a tedious job that they need to walk several kilometers only to earn less than $1 a day, but they can become a decent, sustainable green job for the future of the world. So this is what DRS system is going to change. For the local global south country, this is what is going to change, and that is why governments around around the world, particularly developing countries, need to rally around this type of platform to ensure that it become not only at national level, but at sub-national and local authority can become implementable. Another thing, the opportunity that this is going to create is, of course, boosting local economy. We know in the context of global development, there's a lot of talk around local economic development and looking at the advantage of local economy for many people. And for instance, in Africa, there is a system, African traditional reuse system, that's been neglected over the year. With the introduction of this kind of GRS platform, is going to change all of this, because now we will see growing interest in reuse, and that will mean
that local solution around traditional African reuse can also plug into all of this opportunity. And this will result in boosting local economy. For instance, one of the things we've seen recently in Nigeria is the depreciating in currency and losing of local opportunity and job for many young people. This will change because this is what has been happening in the last 30 years. But this will change all of this. We can go back to many of these opportunities and they can actually be able to plug into many of these type of opportunity. And that will also mean that there will be a reduction in the time of health risk that people actually suffer when they are exposed to many toxic chemical that is embedded in current existing design of plastic. So all of this will mean one thing to the local community and the informal waste speakers and the entire sector, a more robust health, less health risk, and of course, more opportunity in terms of economic opportunity for many of the local people. And lastly, this will also ensure that there will be an accelerated impact in terms of transitioning to circular economy, real circular economy that is not toxic. Unlike, when we talk about circular economy, the definition can be many, but when we talked about systems, policy framework that will ensure that this transitioning is actually truly to circular economy, these are the kind of platform and opportunity that DRS will bring. I hope this will be a game changer because I'm really very excited about this opportunity and what it means to the world. I hope everyone on the call is, and we can take this message and share further to everyone, particularly to policymakers. We need to continue and start designing policy in a way that they embedded GRS and reuse to ensure that we have a future that is truly sustainable, inclusive, and just for everyone. Thank you, Martin. Terima kasih Ahmed, terima kasih. Saya memberikan satu komen, ada semacam intervensi dalam suara. Saya akan meminta Anda jika Anda bisa tetap stay di sini tanpa kamera agar kita tidak bisa memiliki masalah. Terima kasih telah berbagi tentang perspektif terkait transisi berkah dan bagaimana kita bisa mengintegrasikan. Saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan terkait ini. Saya mohon Anda tetap bergabung dalam ini jika ada pertanyaan yang akan disampaikan. Baru saja kita mendengarkan bagaimana DRS bisa memberdayakan masyarakat lokal di Nigeria. Mari kita lihat di Uruguay di beberapa tahun terakhir. Mereka telah bekerja dengan beberapa masyarakat lokal dalam training. Diana Ruska merupakan sosiologis dan juga former dari Agolega, dan dia akan berbagi tentang insight bagaimana kita bisa menciptakan sebuah peluang dan juga memperkuat transisi berkeadilan. Teotero, Pedro Lapratus, dan Leon. Ya, kita bisa mendengar. Apakah bisa mendengar saya? Ya, baik. Kita akan berbicara dalam bahasa Spanyol. Kita akan membahas tentang inklusi sosial. Dan kita ingin kita sampaikan adalah untuk memberikan semacam overview. Karena kita selalu membahas tentang inklusi sosial ini merupakan hal yang penting bagi kita dan sangat penting di Amerika Latin. Semua subjek terkait recycle, pengelolaan sampah, ini semua terkait dengan inklusi sosial. Kita akan membahas tentang sejarah dari organisasi dan kita akan berbagi tentang beberapa insight. Selamat pagi. Terima kasih telah mengundang saya untuk berada di sini. Organisasi kita telah bekerja selama 36 tahun di Uruguay. Dan kita telah bekerja dengan berbagai organisasi-organisasi sosial di masyarakat sosial sejak 1996. Kita telah melakukan berbagai training terkait inklusi sosial. Dan juga pada saat itu
kita melakukan hal-hal terkait dengan isu-isu lingkungan. Dan di tahun 2006 kita mulai bekerja di area terkait isu-isu sosial dan isu lingkungan. Dalam hal ini, salah satu ide yang ingin kita lihat ke depan adalah isu-isu lingkungan. Bagaimana isu lingkungan menciptakan peluang untuk pembangunan ekonomi dan juga kolektif untuk kelompok-kelompok rentan. Kita mulai bekerja dengan berbagai aspek terkait lingkungan dan inklusi sosial berdasarkan perspektif efisiensi energi, sampah, dan kita mulai berpikir bagaimana kita memasukkan inklusi sosial di berbagai subjek ke hijau ini atau green ya. Kita biasanya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kita melihat berbagai isu yang dihasilkan. Terkait hal itu, jika kita ingin mendapatkan peluang, kita harus mengakui isu tersebut dan isu tersebut harus dipecahkan. Ini bukanlah isu individu, tapi isu kolektif. Ini memberikan peluang bagi kita berdasarkan perspektif saya untuk menyoroti nilai-nilai dari solusi. Jika kita tidak menyoroti nilai tersebut, kita tidak akan mendapatkan peluang. Perusahaan akan melakukan apapun yang mereka lakukan. Ya, manajemen juga melakukan hal tersebut. Kita harus mengakui hal tersebut sebagai isu kolektif, sehingga kita bisa menemukan peluang. Kita tidak punya banyak waktu ya. Jadi kita ingin menyoroti beberapa bagian dari sistem di mana kita bisa memiliki peluang inklusi sosial di Uruguay. Ini diwajibkan berdasarkan peraturan perundangan untuk memasukkan inklusi sosial saat kita membahas tentang pengelolaan sampah. Beberapa pandangan sistem ini harus menyelesaikan serta mengidentifikasi beberapa bagian jika kita menghargai solusi ini. Dan pekerjaan bisa diakui, di mana ini juga menambahkan nilai sosial dan juga nilai ekonomi. Adapun aspek utama yaitu training, dan Pedro akan menjelaskan training, pelatihan, dan juga peningkatan kapasitas. Karena jika kita ingin memberikan nilai sesuatu, kita harus mempertimbangkan aspek inklusif. Agar bisa menjadi inklusif, kita harus memberikan kapasitas kepada masyarakat dengan berbagai tools. Lagi-lagi ini tidak cukup karena ini harus berkelanjutan. Jika kita ingin melanjutkan itu, kita membutuhkan semacam akuntabilitas. Dan kita butuh orang-orang yang harus mengubah perilakunya. Dan pengemasan, recycle ini merupakan aspek penting. Oleh karena itu, kita butuh partisipasi sosial dan juga akuntabilitas, dan kita harus mendukung nilai yang ingin kita bawa dalam sistem ini. Dan terakhir, kita harus membangun viabilitas atau kelayakan politik. Karena jika tidak, siapa yang akan menentukan, siapa yang akan melakukan upaya publik dan upaya pemerintah? Mungkin Pedro bisa berbagi tentang pelatihan atau berbagai pelatihan klasik. Kita membahas tentang training atau pelatihan yang disesuaikan dengan masyarakat khusus dan juga pekerjaan khusus. Dan inilah yang harus kita lakukan. Kita harus mencari peluang sosial untuk kelompok-kelompok rentan. Apa yang mereka butuhkan, ini berarti kita memiliki tantangan, kita harus memiliki semacam keinginan politik dan juga sebuah sumber tertentu. Dalam kasus ini, kita harus menemukan semacam model pendanaan dari negara, khususnya untuk memperluas dalam hal karena aktivitas ini tidak menguntungkan. Namun saat kita membahas tentang ini, kita berpikir tentang menginvestasikan untuk kebutuhan publik, training yang dilakukan secara bersamaan. Hal ini membutuhkan keahlian. Lagi-lagi kita membahas tentang pekerjaan yang bermartabat. Mereka memiliki pekerjaan yang
bagus, mereka mendapatkan asuransi, dan mereka bekerja di situasi yang optimal, sama halnya seperti pekerjaan secara umum. Jadi, agar kita bisa mencapai tujuan ini dari berbagai pengalaman selama kita bekerja 6 tahun dengan kelompok rentan, kita memastikan adanya kooperasi yang menjual semacam aspek keberlanjutan, apa yang mereka buat dari limbah, dari daur ulang, pastinya dengan adanya dukungan dari negara. Jadi saya akan mengakhiri dan selanjutnya akan ditutup atau disimpan oleh Alejandro. Pedro and Leo, I was really good in time. Pastinya I saya think there's a yakin lot more to Anda speak masih about banyak, this, and Anda masih memiliki there banyak is hal yang too ingin much time, so di-share, we will have tapi kita some bisa in bahas itu nanti the di session. sesi tanya jawab. This Pendekatan multi-stakeholder yang Anda multi-stakeholder approach bahas, you pada are talking about kenyataannya and the i- fact that the itu problem is not bukanlah an individual sebuah isu problem, an individu, namun individual, there isu is a kolektif. collective Kita harus responsibility memikirkan to secara approach kolektif. holistically Itu merupakan and salah this is satu really ide important. atau poin yang sangat And bagus. now Kita akan mulai we dengan will Alejandro. start with Alejandro Nadio. Alejandro. Alejandro merupakan Alejandro former Nadia, secretary dari Environment the dan former National Secretary Director of dari Environment Environment and of the actual Quality dan National Assessment Director di of Uruguay. Environmental Quality and Assessment in Uruguay. Alejandro He's saat based in ini di Montevideo. Monterio, He's a chemical merupakan engineer, seorang has been heavily involved engineer in the Uruguayan DRS chemical system that atau is going kimia. to be probably launched in the next Alejandro, during the next year. selamat datang. Waktu Alejandro, dan tempat kami bienvenido. The persilahkan. stage is yours now. Thank you. Muchas gracias, Martín. Voy a hablar en español. Terima kasih, Muchas gracias a la Martin. plataforma por Saya la akan invitación, sobre todo berbicara para dalam el bahasa tema Spanyol. Terima de kasih telah Uruguay mengundang saya sobre untuk berada Sudamérica. di sini dan salam dari Uruguay es un hermoso, Uruguay, pero queda claro que salah satu negara di Amerika Latin. Saya tidak akan membahas, saya tidak berbicara banyak, namun satu hal yang sangat jelas, yaitu terkait kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi saat ini terus-menerus mencari sumber di level global. Hal ini menjadi sangat penting dan kebijakan ekonomi memiliki proporsi yang sangat luar biasa. Saya tidak akan membahas tentang angka karena sebelumnya kita telah membahas beberapa figur. Namun keberadaan mereka adalah suatu kunci untuk mengolah plastik dan juga SUPD seperti kaleng dan juga kaca di dalam konteks tertentu. Terakhir, penting juga untuk memasukkan kebijakan sekuler yang umum, karena jika kita membahas tentang pengembalian, daur ulang, pastinya kita akan membahas tentang efisiensi dalam, namun kita juga membahas tentang kanal exit atau kanal keluar, di mana kita harus menentukan plastik atau limbah apa saja yang kita kumpulkan. Hal positif yang kita temukan dan bagaimana platform ini dibentuk. Karena kita berupaya agar semua ini bisa diimplementasikan. Di Uruguay, informasi yang kita miliki hanya terkait dengan sistem yang diterapkan di Global North. Sangat sedikit sekali sistem yang diterapkan di Global South. Bagaimana kita lihat dari realita sosial ekonomi, ada perbedaan antara Global North and Global South. Kita menghadapi berbagai tantangan tertentu. Jika kita ingin terus maju dalam sistem Global South, sebagaimana yang disampaikan oleh Martin, kita harus tetap terus maju. Kita harus bekerja sama dengan Global South, dan platform ini akan berperan penting dalam upaya ini. Terkait pertanyaan utama, ada dua hal. Yang pertama adalah peran dari negara dalam hal menciptakan atau merumuskan hukum untuk mengembangkan sistem ini. Di Uruguay, 2019, kita berhasil membuat undang-undang terkait limbah dan juga hal-hal terkait jejaring. Semua sudah dimasukkan ke dalam undang-undang ini. Undang-undang ini bahkan terkait materialnya. Rekan kita ada banyak sekali
bab-bab eso nos tentang inklusi permitió a la sosial dan avanzar en su sistema bagaimana cara impositivo untuk reembolso membangun tener muchos kalian aspectos utama yang diperlukan avanzados. Una ley que estuvimos 3 años discutiéndola con todos los untuk actores mendapatkan involucrados, con todos informasi. los stakeholders, lo que Itu sangat permitió un penting cierre untuk mendapatkan equitativo que informasi. obviamente, como todos saben, Diskusi tiene telah sus berlangsung costos selama lógicos, 3 tahun pero una dengan fortaleza melibatkan berbagai pemangku que habíamos kepentingan. conseguido con Kita el juga telah régimen civil y melakukan el sistema lobby dalam político, proses sistema dan juga empresarial y sistema ini de sebuah proses yang sangat kuat karena dibangun, ditopang del oleh gobierno. masyarakat sipil, Tanto lo primero bisnis, dan que juga uno sistem-sistem intenta serikat. abordar es un robusto proceso Jadi de pertama-tama legislación que debe kita ser construida de harus manera participativa para kita harus poder menyelesaikan peraturan modificarse perundang-undangan algunos aspectos del karena nuevo dan sector ini privado harus mientras que todos sabemos que dilakukan siguen estas agar semua orang bisa berpartisipasi Lo otro que es karena claro akan es que ada también lobby-lobby ekonomi yang akan terjadi. respecto a Dan eso hal lain yang juga jelas adalah terkait pendanaan. nosotros vemos dos caminos, nosotros en la ley, además para el tema de Kita bases, melihat ada después dua de 11 hal años dalam con pendanaan un ini. sistema realmente Dalam confiable undang-undang de yang telah kita 4% de sahkan, kita recuperación, telah bekerja pues dengan además del sistema REP, REP system, sistem le REP, dimos al Estado la potestad de di mana definir cómo 54% recaminar recovery financia el rate, sistema como dan ini alternativa de memberikan emergir las kemampuan bagi remuneraciones negara y que permita dalam generar hal un sistema de instrumen recuperación de ekonomi dan bases sosial, alternativo sehingga a la sistem REP, pero con tersebut una tarifa bisa fija. bekerja dan Eh, sistem yo tersebut creo bisa que didanai. eso fue un buen Dan ini juga catalizador para menjadi que la REP sistem avance sebagai y alternatif bueno, terhadap ahora jejaring yang kita hay miliki. que puede ser utilizada por el Estado, que Dan ini akan es un bermanfaat positivo. untuk memajukan jejaring yang telah ada. Pero es claro, por lo menos yo lo veo, que Kita hay, juga mempersiapkan alternatif hemos lain, establecido di mana alternatif o a través de lain una ini normativa menjadi muy sesuatu definida, positif. Sekali lagi, kita diferentes ada fases o una dua tarifa cara de untuk base pendanaan. va a estar Yang alcanzable pertama, con yaitu reembolso, hay varias menemukan políticas europeas de eso, packaging crear una figura flow específica dengan DRS, sistem DRS, automática que dengan recapture melihat esa contoh deuda di Eropa, o a través de dan una kita forma que melihat permita peraturan reglas perundang-undangan precisas y que khusus, dan kita obliguen juga punya cara a lain, cambiar el yaitu REP a un sistema de reembolso reembolso milestone porque los system, niveles sistem de milestone recuperación pueden yang ser yang alcanzados mucho más menjadikan adelante en sistem los siguientes DRS años. ini Yo sesuatu yang con metas wajib. muy bajas no voy a conseguir un sistema de Karena dengan sistem reembolso, inilah pero DRS ini con bisa metas como las que dicapai. se estableció Uruguay de un 50% de recuperación en un Terkadang plazo kita relativamente berpikir, corto, bueno, terkadang kita berpikir construyendo un ini tidak sistema mungkin. que no Namun di necesita Uruguay, algo con una eficiencia 54% del dalam waktu yang 90-90% singkat, para una kita tarifa bisa de 50% menerapkan en bases. kedua Eso sistem lo puso tersebut en el di caso waktu de yang Uruguay. bersamaan. Ale, Dan responnya sí, sangat baik untuk ya kedua van 5 sistem ini. minutos. Te aviso, te queda un ratito más. La redondeo. Dale. Como para finalizar, un punteo breve de algunas barreras que nosotros vimos. Construir confianza entre los actores privados, que son los que financian, participación del sector comercial, posicionamiento de las partes que financian, planteando otros sistemas que dicen que lo traducen como más barato, pero que en realidad son ineficientes, siempre Di ponen arriba de la mesa sistem otros sistemas. dan juga ada sistem Quizás el tema del lainnya depósito de reembolso yang tentu permite saja lebih eficiencias murah, tapi similares, tidak pero seefisien no itu. son. Dan Barreras tidak seperti culturales, DRS, walaupun barreras mereka establecidas en cada menjanjikan ciudad en bahwa particular hal tersebut y efisien, pensar ya, sistemas de ada control de beberapa reembolso en el hambatan, marco de la gestión de dan pasivos kita harus solidarios y por berpikir, supuesto en el sur de kita Uruguay juga temas harus clasificadores, inclusión social es una barrera melihat enorme, khususnya di hay que dalam abordar, undang-undang nosotros kita, hablamos mucho sobre dan eso, juga sistem untuk estamos klasifikasi itu francamente adalah en hal yang contra de sangat que el pago penting, itu y adalah la hal yang calidad harus de los kita, clasificadores sea por ya, mantener atasi, necesariamente dan nosotros estamos convencidos que es kita una tarea banyak de sekali berbicara trabajo mengenai hal bajo tersebut, digno, como decía la dan kita compañera berpikir Crespo, que debe ser bahwa replicado en cara la región también, orang-orang engrosarse melakukan bajo la recovery dan actividad, juga por supuesto, recycle materiales sampah y la base mereka material es itu que memang el harus valor que tiene el diremunerasi recuperado dan tidak es no dilakukan solo dengan carga mudah de ingreso dengan económico para gratis venta de saja. materiales, es injusto para los Dan clasificadores y además no recoge todos los elementos. Por último, para redondear, el sur ya, global no es igual que el norte. Necesitamos cooperar entre bagaimana nosotros, orang-orang, ya tratar de sekali hacer lagi Global personal South y itu que tidak sama administrativamente dengan en Uruguay Global estamos North disponibles para dan con los países kita hermanos del harus sur global y bekerja con dengan nuestros cara socios kita del norte, sendiri principalmente del sur dan global, ya, porque creo que esas lecciones aprendidas es lo que nos puede dar una kita fortaleza en el crecimiento de estas herramientas.
khususnya dari Global South. Kita harus bekerja bersama, Thank you. We can dan see menurut that saya you're ini akan passionate about menjadi this. hal yang Thank sangat you bagus very sekali. much. Baik, terima kasih banyak. Maaf kalau saya mengambil Yeah, waktu I yang mean, terlalu lama ya. the multi-stakeholder Dan approach ya, you are pendekatan suggesting, multi-stakeholder yang Anda involving all katakan the actors tadi from ya, the beginning melibatkan from seluruh the moment that aktor, you're starting to talk about the legislation is crucial dan because then ya, ini otherwise you adalah hal yang design sangat systems penting karena desain don't sistemnya fit tentu to saja everyone ya involved tidak in sesuai this dengan situation. semua So orang let's yang ada hope dalam that situasi ini. Terima there's kasih going banyak to karena be sudah probably berbagi, some Bapak. questions Dan pasti nanti akan comments ada pertanyaan that ya, dan you juga will share komentar. in Dan the nanti kita Q&A akan session. Thank you, Ale. bagikan. I know Ya, that terima you kasih have banyak, to Ale. leave now, Saya right? tahu bahwa Anda To harus pergi your sekarang work. ya, di So jam 11 waktu Anda. will probably leave. Jadi saya, Disculpa, pero tengo una reunión con el ministro que no pude que... ya betul, saya minta maaf ya. Saya ada pertemuan We dengan will menteri then nih Mr. sebentar lagi. Minister, Jadi if saya there's harus questions for ya him, we leave. will save those questions and we will share Kalau those ada with you, pertanyaan Ale. nanti kita That's akan okay. So then ya we balik lagi we ke can Anda listen ya, and dan nanti Anda answer bisa to the merespon person juga for asking pertanyaannya. questions. Thank you for being here. Terima kasih banyak karena sudah bergabung dengan kita. Thank you, Ale. Ya And baik, now terima kasih. let's move to Indonesia. Dan sekarang Where mari kita ke small-scale Indonesia, reuse di mana initiatives are ada providing inisiatif skala kecil yang sudah memberikan solutions with right solusi approach. dengan berbagai macam pendekatan. Tisa Tisa Mafira dari Plastic Diet Indonesia, dan beliau sudah berfokus dalam mengurangi sampah sekali pakai, akan berbagi pengalamannya tentang bagaimana DRS dapat memberdayakan masyarakat dan mendorong perubahan sistemik. Tisa adalah pakar kebijakan publik dan berpengalaman kerja di sektor pemerintah, komersial, dan juga nirlaba. Tisa, waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan di-unmute sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Martin. Dan ya, saya senang sekali ya kita berkeliling dunia ya, dan menunjukkan bahwa Reuse Initiative dan juga DRS itu sudah banyak dikenali seluruh dunia. Dan terima kasih banyak karena sudah memperkenalkan saya. Saya dengan Plastic Diet Indonesia. Kita adalah anggota dari PR3 Global Alliance juga, dan mungkin Anda juga mengetahui ya, kita sangat bersemangat sekali bagaimana caranya kita bisa mencapai goal kita untuk reuse atau penggunaan kembali. Bisa digunakan berkali-kali ya. Gunakan kembali, lalu kita bisa recycling atau daur ulang. Dan ketika kita berbicara mengenai sistem seperti ini, kita harus mempertimbangkan bahwa ya reuse itu memiliki dua hal yang membuat sirkular tersebut berputar begitu. Dan yang pertama, Anda harus mendesain dulu untuk reuse-nya, produk desainnya harus aman dan harus bisa harus durable, harus tahan lama, dan juga itu adalah hal yang harus kita fokuskan untuk penggunaan kembali. Tapi kita lihat banyak sekali ya kemasan-kemasan yang berlabel recycle atau bisa didaur ulang, tapi belum berarti dia bisa digunakan kembali, karena kita harus desain lagi yaitu sistemnya untuk memastikan bahwa hal tersebut memang benar-benar digunakan kembali. Hal yang paling sulitnya adalah kita harus memiliki reverse logistik dan juga butuh tempat pencucian dan lain-lain, dan juga softwarenya ya, yang saya sebut software atau pemampunya begitu. Apa yang menginsentifkan customer untuk mengembalikan kemasan tersebut? Apa yang menginsentifkan distributor untuk menginginkan kemasan itu kembali? Dan di sini adalah skema DRS tersebut bermain. Kita tidak bisa melakukan insentifikasi kemasan atau untuk kemasan kosong tanpa adanya skema DRS ini. Saya di sini akan bagikan bagaimana DRS itu bisa mendukung atau sudah dilihat dalam dukungan untuk inisiatif small scale reuse, atau mungkin inisiatif skala kecil memang, dan ini memberikan kontribusi terhadap ekosistem yang lebih luas. Dan di sini di Indonesia dan juga di seluruh Asia itu kita memiliki banyak sekali pengalaman tentang inisiatif reuse. Itu sudah menjadi bagian dari pengetahuan lokal kita, budaya kita, para pedagang makanan, minuman di masa yang lalu, atau mungkin sekarang lebih sedikit ya, udah lebih sedikit, tapi di masa yang lalu mereka selalu menggunakan sistem penggunaan ulang. Atau bahkan sampai hari ini pun di Indonesia, galon air
Dan ya, untuk beli air minum di Indonesia itu dengan membeli pakai galon air yang mana setelah selesai terus dikembalikan ke tempat di mana kita beli. Lalu kita bisa mendapatkan depositnya kembali yang mana kita bisa gunakan untuk pembelian yang berikutnya. Jadi ini adalah sistem yang memang sudah berlaku selama berabad-abad begitu ya. Dan kita sangatlah familiar sekali dengan skema ini. Ini bukanlah sesuatu yang baru buat kita, namun tidak ada alasan kenapa kita melihat ini ya lebih besar hanya dari membeli air galon saja. Misalnya ya kenapa tidak dengan kecap, sabun, minyak, dan juga lain-lain. Gak ada alasan kenapa sistem reuse atau DRS sama ini digunakan untuk produk-produk lainnya. Ini bisa ditingkatkan skalanya. Kalau seandainya kita bisa memiliki sistem DRS yang lebih banyak, kita bisa mengerti lebih baik dari seluruh bentuk yang dimungkinkan dalam hal ini, dan ini bisa terjadi kalau ada pembelajaran dari berbagai yurisdiksi dan juga di seluruh dunia yang menggunakan skema DRS ini. Saya hanya ingin mengulang apa yang dikatakan oleh John Mark tadi di awal sesi. Skema DRS ini bukan hanya vending mesin yang canggih begitu dan mungkin yang Anda temukan di Eropa atau di Global South. Namun di Asia di sini contohnya itu bervariasi. Di Indonesia saya sudah menyebutkan tadi contoh galon air dan ini pada dasarnya ya deposit kalau kita beli galon air dan kita dapatkan lagi ya depositnya. Dan kita juga lihat di e-commerce misalnya. Kalau seandainya Anda duduk di rumah, Anda beli sesuatu online dan terus barangnya dikirimkan kepada Anda. Nah, kalau udah kosong sampai sebelum dikumpulkan kembali oleh distributornya. Jadi, ya, sebelum kita melakukan pembelian online lainnya, ya, nanti Anda bisa mendapatkan cashback. Ini juga sudah terjadi di Indonesia. Dan ada bank sampah di mana Anda bisa mendepositkan sampah Anda lalu bisa mendepositkan reusable juga. Anda bisa mendapatkan poin dan juga bisa mendapatkan cashback. Dan ya banyak sekali bank sampah tersebut melibatkan pemulung sampah juga. Dan ada juga metode di mana Anda bisa bekerja sama dengan minimarket atau toko lainnya. Dan sebagaimana yang Anda lihat ya, dan ya tentu saja kita harus membangun rasa percaya antara customer dan juga para distributornya. Karena ini adalah hal yang penting. Karena ini adalah hal yang cross-cutting untuk consumer. Ini adalah hal yang penting untuk peningkatan skalanya. Jadi saya sangat mendukung sekali DRS platform untuk mendorong pembelajaran dan penggunaan lebih luas untuk DRS di seluruh bentuknya di seluruh masyarakat yang ada di dunia. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tisa. Tadi saya mau menghentikan Anda tapi waktunya sangat tepat sekali. Terima kasih banyak karena sudah memberikan penjelasannya. Sekarang kita mendengarkan perspektif final, kita pindah ke Afrika lagi, di mana rekan kita Farima Tijani dari Gaya Afrika, dan beliau akan berbicara sekarang. Beliau ini memiliki latar belakang teknik dan telah menjadi wirausahawan di berbagai banyak proyek lokal di beberapa tahun terakhir. Beliau akan membahas pengalaman langsungnya dalam proyek penggunaan ulang di tingkat lokal, manfaatnya, tantangan yang dihadapi, dan apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan skalanya. Farima, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi semuanya, dan saya harap Anda semua bisa mendengar saya. Selamat pagi, dan saya adalah bagian dari Gaya. Saya dari Senegal, dan saya juga bekerja dengan entrepreneur atau kewirausahaan, dan saya akan menceritakan tentang sisi kewirausahaannya. Namun saya ingin mengatakan bahwa kami sangat
Ya, ingin sekali ya apa yang dimiliki oleh Indonesia itu juga terjadi di Senegal. Dan kita memiliki beberapa kesulitan karena di beberapa proyek kita itu memiliki biaya yang tinggi ya. Jadi perusahaan atau wirausaha mereka tidak memiliki konsorsium. Jadi ketika mereka mencoba untuk mengimplementasikan reuse project itu adalah hal yang sangat mahal walaupun skalanya kecil. Contohnya, ada sekelompok perusahaan mengimplementasikan praktek untuk menggunakan kembali botol plastik. Mereka harus berhenti ya karena logistik untuk returnnya itu sangatlah mahal sekali. Dan di sisi lain sangatlah sulit untuk perusahaan untuk membersihkan botol-botol ini ya. Jadi banyak sekali restoran menghentikan proyeknya dan dia karena ini adalah hal yang sangat rumit sekali untuk membersihkan botolnya. Ada juga perusahaan lain yang disebut dengan Bioactive Farm di mana mereka menggunakan mereka mencoba menggunakan item yang dan dibersihkan terus dibalikan kembali ke restoran. Namun ini adalah hal yang sangat mahal juga ya dari sudut pandang logistik. Namun kita sudah mendapatkan banyak sekali deposit di Senegal dan juga project deposit ini sudah mulai menghilang. Misalnya Coca-Cola itu ya memiliki project dengan waktu yang cukup lama ya 2 tahun yang lalu mereka harus berhenti juga dan mereka lanjut menggunakan plastik. Jadi ya tidak ada lagi yang bisa digunakan. Kenapa ini menjadi hal yang buruk? Karena di satu sisi tidak ada kolaborasi multi aktor yang membuat logistik sulit ini menjadi gampang ya, biaya mahal dan juga tidak banyak yang menarik dan kolaborasinya ada, kadang-kadang tidak. Jadi di Senegal kita berusaha untuk mengimplementasikan project ya dengan sistem yang umum, namun kita itu memiliki individu yang berbeda dan melakukan pekerjaan yang sama dan kita harus bekerja bersama sebagai konsorsium. Dan mungkin ya satu kelompok bisa melakukan pembersihan dan kelompok lainnya ya menghandle masalah logistik karena seluruh masalah yang kita miliki ini pasti akan terangkat ya dan tentu saja ya program kita bisa dikuatkan kembali dan kita akan membuat sistem di setiap prosesnya agar semua orang bisa mengembalikan kemasan dan semuanya itu berada di tingkatan yang sama. Ini akan membantu kita dalam meningkatkan kesadaran dengan masyarakat karena yang mendeposit akan mendapatkan uang dan juga ya ketika mereka mengembalikan kemasannya pun mereka akan mendapatkan uang dan dari segala kesulitan yang kita alami semuanya itu tentu saja akan sangat berguna karena tugas kita sangat banyak. Jadi kita sangat senang sekali untuk mulai bekerja. Kita sangat senang sekali mengimplementasi proyeknya di Senegal. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tentu saja ada hal yang sangat menarik di dalam platform ini. Bahwa platform ini tidak hanya memberikan kita alat namun juga jaringan memampukan kita untuk mengimplementasikan alat ini di tingkat lokal khususnya bagi masyarakat yang bekerja dengan masyarakat termarginalkan dan mereka akan diikutsertakan dari awal. Mereka juga akan ditemani oleh platform ini dan saya yakin bahwa kita bisa mengikutsertakan mereka dan kita ya juga bisa mempromosikan transisi yang adil. Mereka akan menjadi bagian dari sistemnya dan orang-orang ini akan ditemani juga oleh pelatihan dari sistem ini. Dan itu saja dari saya yang mau saya bagikan selama 5 menit ini. Terima kasih.
Terima kasih banyak, Farima. Thanks for sharing your Terima kasih insights banyak on karena how sudah electronic berbagi waste wawasan systems Anda, can support khususnya the untuk just transition DRS dan and juga further transisi foster yang adil. circularity. Dan Please bagian dari stay for the Q&A sirkularitas. that's coming Dan next tentu saja at yang the berikutnya stage. adalah sesi tanya So jawab there's also ya. going to be many Saya yakin questions. banyak sekali pertanyaan And yang yes, akan but before disampaikan. moving to the Namun, Q&A sebelum session kita that's pindah coming ke tanya next, jawab, John-Marc Miquel, I would like to John invite Mark you both Michael, or saya one of ingin you mengundang salah satu dari Anda atau ada yang mau ditambahkan mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab? Would you like to make some final remarks? Apakah ada kata-kata terakhir yang boleh disampaikan mungkin? Yeah, I think that to put it in perspective, I was saying Ya, in my saya comments that ingin mengatakan every minute bahwa setiap hari, setiap menit ada 2 juta ya kemasan sekali pakai itu ya digunakan setiap menitnya. Dan kalau kita terjemahkan ini menjadi angka harian, kita berbicara sekitar ya 4 banyak sekali jumlah botol sekali pakai yang digunakan dan juga ya melukai planet kita. Dan 85% dari angka tersebut atau kemasan-kemasan yang digunakan sekali pakai itu adalah kemasan sekali pakai dan ya karena memang kadang-kadang ada budaya kita juga jadi kita harus kita harus menyeimbangkannya. Dan permasalahan kita sekarang adalah kita hanya mengelola 85% apa yang kita konsumsi ya. Jadi DRS ini ingin memastikan bahwa ya semuanya itu kembali ke tempat di mana ya entah itu dipersiapkan untuk digunakan kembali atau di-recycle. Dan ketika kita mengatur sistem DRS secara idealnya kita harus melakukan dengan cara yaitu atau memfasilitasi dan melakukan kompetisi yang adil. Jadi banyak orang di dalam platform ini ya mereka percaya bahwa pertama-tama kita harus memastikan terlebih dahulu tidak ada yang hilang di dalam sistem dan ya tidak ada lagi yang membawa sampah sembarangan ya. Saya kadang-kadang lihat juga nih di toko dekat rumah saya. Dan yang kedua, tentu saja ada keseimbangan yang baik tentang apa yang sudah di-recycle dan apa yang di-reuse. Karena sekarang ini tentu saja jumlahnya tidak seimbang ya. Dan setidaknya kita harus bisa membalancekannya. Dan para customer memiliki hak untuk memilih entah dia mau menggunakan reusable container, tapi kita harus memberikan insentif kepada mereka. Dan tentu saja kita tidak hanya berpikir mengenai single use. Mari kita pastikan bahwa kita itu mengumpulkan semuanya. Terima kasih banyak, Martin. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh pembicara dan ini adalah hal yang sangat menarik sekali untuk mendengarkan ya insight dan juga wawasan dari Anda semua. Ada waktu 10 menit lagi kita akan pindah ke sesi Q&A. Dan ya, ada pertanyaan juga di sini. Saya akan bacakan dan saya akan bagikan kepada speaker supaya kepada pembicara agar bisa dijawab. Nah, yang pertama itu ada pertanyaan ya. Apa pendapat Anda mengenai dampak terhadap model ini, khususnya untuk masyarakat pengepul atau pemulung dan bagaimana hasilnya agar mendapatkan hasil dampak positif terhadap lingkungan ya. Ya, saya bisa terjemahkan ke dalam bahasa Prancis.
Jadi ini adalah pengulangan kembali pertanyaannya dalam bahasa Spanyol. Ya, baik, terima kasih banyak. Kita sudah dengarkan tadi terjemahannya ya, dan ini adalah ya isu lingkungan di sisi lingkungan dan juga di sisi komunitas atau masyarakatnya. Jadi proyek yang sedang kita kerjakan, kita melihat adanya dampak khususnya yang terjadi pada kelompok rentan. Jadi kita harus mengikut sertakan mereka dan ini adalah kunci. Ini kunci untuk mengatasi isu ini. Jadi orang-orang memang harus menjadi bagian dari solusi ini. Kita tidak boleh meninggalkan mereka dan ini adalah caranya kita bisa menyelesaikan situasi tersebut ya. Memang biayanya banyak dan sulit dilakukan. Kita butuh hal ini dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa semuanya itu inklusif dan juga memiliki tanggung jawab. Dan di dalam sistem kita secara spesifik, kita baru-baru ini menandatangani proposal bersama-sama dengan Martin dan juga Miguel. Dan mereka juga sudah mendukung kita dengan dalam banyak hal dalam pekerjaan ini. Dan di sistem ini kelompok rentan itu menjadi bagian dari sistem juga ya. Namun cara ya kita mendesainnya harus meningkatkan kesadaran dan harus bekerja juga dengan komunitas dan melakukan komunikasi dengan mereka dan lain-lain. Dan kelompok rentan itu juga terlibat ya, maka dari itu pelatihan sangatlah penting sebagaimana dikatakan oleh Pedro tadi. Mereka pun harus tahu bahwa sistemnya harus sustainable. Mereka adalah bagian dari solusi. Dan ya, jadi mereka tidak boleh menjadi di bawah piramid dan kita harus mengkualifikasi dan juga mengikut sertakan kelompok tersebut. Tentu saja banyak sekali pertanyaan di sini ya, dikarenakan keterbatasan waktu kita akan ambil 2 atau 3 lagi saja pertanyaan. Dan setelah itu ya kita akan merespon sisa pertanyaannya kalau masih ada waktu ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya itu adalah saya ingin bertanya apakah desain dari kemasan plastik itu adalah faktor yang penting untuk memastikan keefektifan DRS. Contohnya di Kenya, membeli virgin plastik itu lebih murah daripada recycling. Boleh nggak di-share wawasan bagaimana tantangan ini sudah diatasi di negara lain? Mungkin John Mark, Miguel, atau mungkin rekan-rekan lain mau menjawab pertanyaan ini, silahkan. Ya, saya bisa jawab secara singkat ya. Ya, desain dari packaging itu adalah hal yang sangat penting. Kalau mendesain single use itu tidak sama ya. Dan itulah mengapa harus mempertimbangkan. Anda tidak bisa menggunakan plastik sekali pakai dan ya seluruh informasi ini juga dibagikan ya ke dalam platform. Jadi mungkin ya Anda akan mengetahui lebih banyak hal ketika mendengarkan trainingnya nanti ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Di sini dikatakan oleh saya tidak paham kenapa fokusnya recycling bukan reuse, khususnya untuk masyarakat ya di tempat remote, di mana ini adalah ya. Menurut apakah Anda mau menjawab pertanyaannya? Ya, khususnya untuk yang tinggal di daerah kepulauan. Ya, saya sangat setuju sekali ya. Boleh saya berbicara bahasa Spanyol ya? Ya, tentu saja ya. Approach-nya atau pendekatannya itu harus menggunakan sistem DRS. Ketika saya waktu kecil, ya, dan ibu saya suruh saya beli susu, saya pasti ya melakukan isi ulang ya dengan botol tersebut. Sebenarnya ini balik lagi dari apa yang kita lakukan sebelumnya dan kita harus fokus dalam penggunaan ulang dan juga pengembalian. Ada juga ya, panel yang tadi bilang ya reuse dan setelah itu kita bisa melakukan recycle dan kita ya
Thank you, Lucy. menggunakan hal ini agar tidak terbuang to share some views on this question as well. ke laut. Tisa mau menambahkan mungkin? Kayaknya lebih dari statement ya ini daripada pertanyaan ya, dan saya yakin saya sangat setuju sekali. Kadang-kadang ini nggak masuk akal ya, khususnya bagaimana ini sudah dikembangkan di dalam konteks island. Biasanya kita punya mitra dengan di daerah tersebut dengan paket dari Jakarta di daratannya. Ini merupakan kasus yang menarik bagaimana barang-barang dalam yang diproduksi secara masif didesain dan dipakai dalam sebuah kontainer dapat didaur ulang. Bahkan kontainer tersebut harus dapat digunakan kembali. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya menemukan sesuatu artikel di Guardian tentang kosmetik. Saat mereka menuliskan itu, produk kosmetik dengan brand atau merek yang sangat terkenal, mereka menggunakan voucher single use. Nah, saat kita membeli, ini akan dipaketkan dengan pouch yang bisa dilakukan, yang digunakan untuk satu kali pakai. Dan beginilah bagaimana kita refill dari pengisian kembali yang dilakukan dalam pengantaran sebuah barang dibentuk. Jadi konsumen tersebut, jika konsumen tersebut membeli dalam jumlah yang sangat banyak, ini adalah semacam pemanfaatan dari B2B dan B2C. Dan ini bisa dijadikan sebuah model yang cukup menginspirasi. Ada satu pertanyaan. Hai, terima kasih telah menyenangkan webinar ini. Sejauh ini platform ini telah dibantu oleh berbagai sumber dan juga beberapa yayasan. Kedepannya kita akan melihat cara bagaimana kita bisa bekerja dengan platform lain karena kita ingin menciptakan dan juga mendapatkan dukungan jika kita ingin mewujudkan dan mengimplementasikannya di berbagai negara. Kita punya pertanyaan. Apakah ada yang bisa memberikan komentar? Jika saya juga ingin berhubungan dengan orang yang bekerja di India, apakah ada yang ingin merespon pertanyaan ini? Anggota India merupakan bagian dari konsorsium Asia dan kita menggunakan aktor-aktor di berbagai India dan saya tidak tahu kontak yang mana harus diberikan, namun saya akan, bagaimana ya caranya ya, saya akan jawab. Pastikan Anda bisa menjawab ini. Saya menyarankan orang yang menanyakan pertanyaan ini secara langsung agar kita bisa menyampaikan, memberikan kontak tersebut secara langsung. Ya, perwakilan kita di India juga bagian Pinky Chan. Saya bisa menghubungkan Anda dengan beliau dan dia juga bisa menghubungkan dengan player lain di India. Terima kasih. Kita akan memastikan akan melanjutkan informasi tersebut. Apakah kita masih ada pertanyaan terakhir? Michael ingin menyampaikan. Terima kasih, Martin.
Sistem untuk pemanfaatan kontainer yang dapat digunakan kembali itu sebuah sistem pengumpulan. Kita harus mengimplementasikannya jika kita ingin mengumpulkan semua itu. Produk yang bisa digunakan kembali dan didaur ulang. Dan harusnya ada kebijakan yang memastikan bahwa semua produk tersebut bisa digunakan kembali dan juga tren single use dan DRS bertujuan untuk memastikan bahwa kita memiliki semacam sistem koleksi. Kita harus punya semacam sistem yang bisa mengumpulkan semua botol kaleng setiap hari. Oleh karena itu kita harus mengimplementasikannya. Terima kasih. Thank you very much, Terima Mikel. kasih, Nico, Mikel. I think since we are over Karena the time kita now, sudah we will melewati wrap beberapa up, waktu, and I kita would like to akan share simpulkan. Saya some akan short berbagi takeaways from today's beberapa session. takeaways These dari 4 sesi ini. points Ada 4 poin we have yang summarized. telah saya simpulkan. First, there's a Pertama, great ini opportunity merupakan to peluang yang sangat luar develop new biasa DRS untuk models menerapkan in DRS local model realities, dalam especially in the Global South. level lokal, To khususnya di have Global this South. systemic, Namun, holistic approach dengan to menerapkan manage sistem have ini highlighted before. dengan We've seen that pendekatan developing different holistik, systems that are well designed can ada provide real semacam social, desain environmental, and global economic yang impacts. akan memberikan dampak sosial dan Platform ekonomi. supports the Platform global ini expansion of juga inclusive and effective mendorong DRS dan systems mendukung by inklusif bringing sosial together knowledge, yang resources, and key membawa stakeholders dan to memanfaatkan sustainable berbagai contribution. stakeholder And finally, pengetahuan. the time to Terakhir, act is now, and that we need sekaranglah to work waktunya together. dan So kita harus we will bekerja looking sama. forward to Kita sangat your menantikan contacts and to kontak start dari Anda dan connecting kita harus towards mulai promoting this mempromosikan solution. solusi ini. This is just the Ini beginning, hanyalah and making awal this dan happen requires untuk strong mewujudkan active ini collaboration membutuhkan and kolaborasi let's yang close aktif the dan event. That is kolaborasi why yang before kuat. closing, Sebelum menutup ini, please, I would like saya to share the ingin QR code again on the saya screen. ingin So membagikan those QR that code di can't do it can skrip. do it now. We will be waiting for your questions Kita and kita masih connections menantikan for these priorities, pertanyaan though. Anda We'll make sure dan to pastikan respond them in the next kita days. bisa pastikan kita On akan behalf of meresponnya the di Global pertemuan DRS berikut platform, atas I want to nama Global sincerely thank you Deposit and Return GDR. all Terima the kasih attendees for kepada being semua here, peserta yang ada di sini, especially to khususnya the kepada panel and to Peter. seluruh Especially to panelis those that dan juga semua are standing up still in the evening, late in the evening, yang masih from bergabung Asia, and for sharing dari your Asia time and dan your sudah experience malam ya, sudah cukup larut during this dan event. masih aktif Let's dalam continue event building ini. this Mari movement kita together and see you terus all soon. bangun Thank you pergerakan ini. very, very much. Terima kasih banyak.